Mengalah bukan berarti kalah. Seni melepaskan diri dari konflik tak berarti. Mengalah sering dianggap sebagai tanda kelemahan, kekalahan, atau ketidakmampuan. Namun dalam konteks kebijaksanaan hidup, mengalah adalah strategi mental dan spiritual yang cerdas. Filosofi ini mengajarkan kita untuk memilih kedamaian daripada memenangkan pertengkaran yang sia-sia. 1. Stop pertengkaran sia-sia. Jangan rebut balung tanpa isi. Seringkali konflik yang kita hadapi adalah rebut balung tanpa isi, memperebutkan tulang tanpa isi, atau berdebat tentang hal-hal yang tidak memiliki nilai, makna, atau dampak nyata bagi hidup kita. Tujuan utama dari mengalah adalah menjaga energi dan waktu kita, agar tidak terbuang untuk hal-hal yang tidak penting. Setelah pertengkaran selesai, apakah Anda mendapatkan manfaat nyata selain rasa puas sesaat? Jika tidak, Anda hanya membuang energi pada tulang kosong. 2. Mengapa yang waras harus mengalah atau sing waras ngalah? Peribahasa ini bukan berarti orang yang benar harus selalu kalah. Makna sejatinya adalah ketika Anda berhadapan dengan orang yang irasional, emosional, atau ngeyel, atau ngotot tanpa dasar, orang yang waras atau rasional harus memilih untuk menarik diri atau mengalah. Tujuannya agar Anda tidak ikut-ikutan menjadi tidak waras atau kehilangan kendali, terseret emosi karena meladeni pertengkaran yang tidak akan pernah mencapai titik temu. Mengalah di sini adalah bentuk self-preservation atau perlindungan diri dari energi negatif. 3. 4 pilar untuk memperkuat jiwa yang mampu mengalah. Kemampuan mengalah bukanlah bawaan lahir, melainkan keterampilan yang harus dilatih. Keempat pilar itu adalah 1. Empati. Latih diri untuk melihat dunia dari sudut pandang orang lain. Ketika Anda memahami apa yang dirasakan atau dialami lawan bicara, Anda akan lebih mudah melepaskan ego Anda untuk memenangkan argumen. Kedua, kontrol diri. Belajarlah mengendalikan keinginan dan emosi Anda bahkan dalam hal-hal kecil. Jika Anda bisa mengendalikan diri saat lapar atau ingin marah, Anda akan lebih mudah mengontrol reaksi Anda dalam konflik. Ketiga, menurunkan ego. Akui bahwa Anda juga rentan, lemah, dan bisa keliru. Orang yang merasa paling benar akan kesulitan mengalah. Kesadaran bahwa kita tidak sempurna akan memudahkan kita memberi ruang bagi pendapat orang lain. Keempat, percaya pada keadilan atau trust in justice. Yakini bahwa kebenaran dan kebenaran pada akhirnya akan menang. Dengan keyakinan ini, Anda tidak perlu khawatir dirugikan karena mengalah. Sebab semesta atau Tuhan tidak pernah tidur dan akan menegakkan keadilan dengan caranya sendiri. 4. Kapan saatnya kita wajib mengalah? Mengalah haruslah strategis, bukan dilakukan di setiap situasi. Prioritaskan mengalah ketika isu tersebut tidak penting, hanya masalah sepele seperti memilih tempat makan, berebut saluran TV, atau selisih paham kecil di jalan raya. Kedua, pilihan yang dihadapi sama-sama baik. Baik solusi Anda maupun solusi lawan sama-sama menguntungkan. Mengalah akan menghindari konflik yang tidak perlu. Ketiga, mempertahankan nilai yang lebih tinggi. Anda mengalah untuk mempertahankan hal yang jauh lebih berharga, seperti menjaga persahabatan, keharmonisan keluarga, atau hubungan baik. 5. Batas kesabaran, ngalah, ngalih, ngamuk. Filosofi kebijaksanaan juga mengajarkan bahwa kesabaran memiliki batas. Urutan langkah yang bijaksana ketika menghadapi gangguan adalah 1. Ngalah atau mengalah, beri jalan dan toleransi di awal. Kedua, ngalih atau berpindah atau menjauh. Jika gangguan terus berlanjut, hindari atau pindah dari situasi atau orang tersebut. Ketiga, ngamuk atau melawan atau beraksi tegas. Jika setelah mengalah dan menjauh Anda masih terus diusik, diperas, atau diancam secara fatal, maka tindakan tegas atau melawan atau membela diri menjadi pilihan terakhir yang dibenarkan. Bahaya hidup dalam mode menang kalah.
Pada akhirnya mengalah melatih kita untuk melepaskan gaya hidup yang hanya berorientasi pada menang atau kalah. Jika hidup Anda hanya didorong oleh keinginan untuk menang atau unggul dari orang lain, Anda rentan terjerumus pada sifat-sifat negatif seperti dengki, sombong, dendam, menghalalkan segala cara, hingga mencari-cari kesalahan orang lain atau tajasus. Mengalah adalah jalan untuk memenangkan kedamaian batin, daripada memenangkan ego dalam pertengkaran.